Hai semuanya, saya dari Universitas Selamat Sri Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang Activity Based Costing. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuriski Safitri. Saya akan menjelaskan tentang Activity Based Costing. Activity Based Costing yaitu suatu sistem akuntansi yang memfokuskan pada aktivitas dalam perhitungan harga pokok produksi. Biaya ditelusur ke aktivitas, dan aktivitas ditelusur ke produk berdasarkan pemakaian akuntansi dari setiap produk. Sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional merupakan metode perhitungan biaya di mana perhitungan biaya hanya didasarkan pada tahap produksi barang dalam setiap unit barang. Keterbatasan sistem akuntansi biaya tradisional. Sistem akuntansi biaya tradisional membuat distorsi biaya sering terjadi, sehingga keputusan yang diambil manajemen menjadi tidak tepat. Hal ini disebabkan karena 1. Penggunaan jam kerja langsung satu-satunya alat untuk dasar alokasi biaya overhead pada produk. 2. Margin laba sulit dijelaskan. 3. Titik berat hanya pada fase produksi, tidak termasuk desain dan distribusi. 4. Biaya fase desain dan distribusi masuk pada biaya periode. Cost driver. Cost driver adalah setiap aktivitas yang menimbulkan biaya. Misalnya, penyetelan mesin saat persiapan mulai proses, pemesanan bahan, pengiriman barang, dan inspeksi atau pengujian. Cost driver merupakan faktor yang dapat menerangkan konsumsi biaya-biaya overhead. Faktor ini menunjukkan suatu penyebab utama tingkat aktivitas yang akan menyebabkan biaya dalam aktivitas-aktivitas selanjutnya. Landasan penting untuk menghitung biaya berdasarkan aktivitas adalah dengan mengidentifikasi pemicu biaya atau cost driver untuk setiap aktivitas. Pemahaman yang tidak tepat atas pemicu akan mengakibatkan ketidaktepatan pada pengklasifikasian biaya, sehingga menimbulkan dampak bagi manajemen dalam mengambil keputusan. Kelemahan pembebanan berdasarkan unit. Persamaan penentuan tarif BOP. Tarif BOP sama dengan anggaran BOP dibagi dengan volume. Dari persamaan tersebut, nampak jika volume atau unit produksi semakin banyak, maka tarif BOP per unit akan semakin kecil, dan berarti semakin kecil pula BOP yang dibebankan ke tiap unit produk. Dari persamaan ini, mengarahkan beberapa pengusaha untuk berproduksi dalam jumlah besar untuk menurunkan biaya per unit tanpa mempertimbangkan biaya penanganan persediaan yang akan meningkat. Tahap pembebanan BOP. Tahap pembebanan BOP dibedakan menjadi dua, yaitu akuntansi biaya tradisional dan sistem activity based costing. Pada akuntansi biaya tradisional, tahap pertama, BOP dibebankan ke unit organisasional atau departemen. Tahap kedua, kemudian BOP dibebankan ke produk. Sedangkan pada sistem activity based costing, tahap pertama, mengusut biaya ke aktivitas di pusat kegiatan atau cost pool. Tahap kedua, pembebanan biaya ke produk. Prosedur tahap pertama. 1. Penentuan aktivitas. Proses produksi dalam suatu perusahaan tentunya terdapat banyak aktivitas. Seluruh aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya harus diidentifikasi, misalnya aktivitas pembelian bahan dan aktivitas pemeriksaan bahan. Pada tahap ini, perusahaan dapat menentukan activity driver yang berkaitan dengan setiap aktivitas dan menghitung tarif BOP per aktivitas individual. 2. Aktivitas yang berkaitan. Aktivitas yang berkaitan dikelompokkan dalam kelompok aktivitas yang homogen untuk mengurangi banyaknya tarif BOP dan untuk menyederhanakan proses. 3. Penghitungan biaya pool. Biaya yang terjadi dalam perusahaan dikumpulkan dalam setiap pusat kegiatan atau sering disebut sebagai cost pool. Biaya aktivitas yang telah dikelompokkan dijumlah untuk menentukan biaya setiap pool. 4. Penghitungan tarif pool. Tarif pool dihitung sebagai berikut. Tarif pool sama dengan jumlah biaya cost pool dibagi dengan kapasitas activity driver.
Prosedur tahap kedua. Pada tahap ini, di setiap pool dibebankan ke produk. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan pool rate yang telah dihitung pada tahap pertama dan menghitung jumlah sumber daya yang dikonsumsi oleh setiap produk. BOP yang dibebankan ke produk dihitung sebagai berikut. BOP dibebankan sama dengan pool rate kali pemakaian aktivitas. Perbandingan antara akuntansi tradisional dan activity based costing. Pada akuntansi biaya tradisional, pemicu biaya yang digunakan hanya didasarkan pada unit saja, yang diukur dalam jam kerja langsung, jam mesin, atau biaya bahan. Dalam membebankan BOP melibatkan dua tahap, yaitu tahap pertama, BOP dibebankan ke unit organisasi atau departemen. Tahap kedua, kemudian BOP dibebankan ke produk. Sedangkan pada activity based costing, membebankan biaya sumber daya ke objek biaya seperti produk, jasa, atau pelanggan berdasarkan aktivitas yang dilakukan untuk objek biaya tersebut. Dalam membebankan BOP melibatkan dua tahap, yaitu tahap pertama, mengusut biaya ke aktivitas di pusat kegiatan atau cost pool. Tahap kedua, kemudian pembebanan biaya ke produk. Keuntungan penggunaan activity based costing. 1. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Penerapan sistem activity based costing akan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan karena penentuan harga pokok produk yang lebih informatif. 2. Aktivitas perbaikan secara terus-menerus untuk mengurangi BOP. Umumnya, perusahaan saat ini menginginkan adanya penurunan BOP. Penurunan BOP tersebut dilakukan dengan cara menerapkan perbaikan secara terus-menerus. Apabila perusahaan menerapkan activity based costing, manajer akan memahami bahwa aktivitas akan memacu timbulnya biaya. Oleh karena itu, aktivitas-aktivitas yang tidak ada nilai tambahnya harus dihilangkan. 3. Memudahkan penentuan relevan cost. Pada harga pokok produk, umumnya akan dianalisa secara mendalam untuk mendapatkan informasi yang relevan terhadap keputusan tertentu. Penyesuaian sering dilakukan terhadap data yang ada. Bila data dihasilkan dari sistem yang kurang bagus, maka data yang ada perlu disesuaikan dengan cara yang lebih sulit bila dibandingkan dengan data yang dihasilkan dari sistem yang lebih bagus. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai materi tentang activity based costing. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih.